Hari ini gua sama Bebek kita mau backpacker 5 hari 4 malam ke Kuala Lumpur dan Singapura. Hanya dengan budget satu orang 2 jutaan. Gimana cara-caranya, gimana kisi-kisinya, semua akan gua kupas tuntas di vlog gua kali ini. Gua udah ada di Terminal 3 Bandara Suta. Naik pesawat nanti yang jam berapa, Dek? Jam 4 4. lewat 10 naik Transnusa. Kalau nggak ada halangan sampai Kuala Lumpur nanti jam tujuan setengah 8 malam. Ya, nanti gua kasih tahu proses check-in segala macam, imigrasi, terus pokoknya semua tentang backpacker insya Allah akan gue terangin. Pantengin terus. Transnusa. Gue kemarin dapat tiket ke Kuala Lumpur 545.000 seorang. Dibilang murah banget sih enggak, karena kalau lagi AirAsia lagi promo tuh bisa cuma 400-an. Tapi 545 udah lumayan lah. Berapa orang? Sama bapak. Iya. Tuh, jadi kita 3 jam sebelumnya kita udah bisa boarding. 15.40 gate 2. Oke, tadi proses di check-in itu mbaknya Transnusa bagus, komunikatif. Dia nanya berat kita punya ini, ditimbang nggak lebih dari 7 kilo. Nah, Transnusa juga dia nyediain bagasi. Jadi kelebihan Transnusa tuh dia ada bagasi 30 kilo. Nah, tiket udah di tangan, tinggal kita masuk buat imigrasi sama boarding. Kita jalan ke area imigrasi. Katanya sih imigrasi Bandara Suta tuh udah auto gate. Jadi lebih cepat dan nggak perlu cop paspor lagi. Oh ya, tadi di counter check-in waktu kemarin-kemarin sih gue nggak pernah ditanyain tiket pulang, tapi sekarang ditanyain. Jadi kita harus punya tiket balik dari Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur kemana, yang penting keluar dari negara tersebut. Jadi ini pelajaran buat kita juga ya, jadi harus punya tiket pulang. Oke, sekarang gue lagi ada di Bandara Suta Terminal 3. Barusan gue proses check-in sama pemeriksaan keamanan sama cop paspor. Nah, tadi waktu gue check-in itu, karena gue kan mau ke Kuala Lumpur. Nah, check-in mereka hanya nanyain tiket pulang sama berapa hari kita di sana, sama untuk tujuan apa. Nah, kita jawab aja, nah, kita berapa hari, terus tujuannya kita holiday. Nah, sama tiket pulangnya tuh nanti kita diminta kasih lihat. Nah, karena sekarang kalau penerbangan internasional ternyata ditanyain tiket pulang. Oke. Selesai check-in, pemeriksaan keamanan, tas segala macam, di X-ray, masuk ke area imigrasi.
Nah tadinya gue kirain imigrasinya udah pakai autogate ya. Mungkin apa karena paspor gue masih yang biasa atau memang tadi belum pakai autogate. Nah jadi tadi nggak pakai autogate. Nah di pemeriksaan imigrasi itu, petugas imigrasinya itu nggak nanya apa-apa, dia hanya lihat kita punya tiket, terus kita punya pasportnya masih berlaku apa enggak, dan itu aja. Jadi nggak ada tanya-tanya soal uang apa segala macam ya. Jadi secara garis besar sih, kalau lo punya paspor yang masih 6 bulan lebih masa berlakunya, terus lo punya tujuan yang pasti, lo punya tiket keluar dari negara tujuan, nah insya Allah segala macam proses keamanan, proses check-in sampai proses imigrasi itu nggak ada masalah ya. Jadi nggak setakut yang dipikirin nanti imigrasi ditanyain apa-apa. Nah ya, ini gue lagi ada di Terminal 3 ya, mau ke Kuala Lumpur. Nah nanti gue ceritain juga gimana imigrasi Kuala Lumpur. Oke, itulah imigrasi Indonesia, mantep. Backpacker mana? Tas di depan, tas di belakang. Oke? Let's have fun. Oke, bentar lagi jam 3 jadwal boarding. Ada di gate 2 tadi katanya Transnusa. Jangan lupa yang belum beli obat-obatan tuh, beli obat-obatan. On time nih kayaknya. 3:30 kurang udah disuruh naik pesawat. Sore mas. Siap, saya sendiri mas. Makasih banyak. Oke, tadi udah turun dari shuttle, tinggal ngantri nih. Pesawatnya sih pesawat kecil ini. Transnusa member of Link Asia. Small cabin luggage such as laptop case or handbag to be placed securely under the seat in front of you. Do not place luggage bottle or other liquid Kurang in lebih overhead 90 luggage sampai bin. 100% We will penuh store ini. your luggage in the cargo compartment should your luggage is very big. Passengers should text emergency exit. Please review the safety instruction card available in the set pocket in front of you. Baru berhenti pesawatnya, udah nyampe Kuala Lumpur. Lagi nunggu keluar. Kita udah sampai Klia 1. টিকেটটা তো অনলাইন হয়ে গেছে না তাহলে ধরা বলো কেন Kenapa kita di bawah? Karena tadi mesti naik bus juga. Karena pesawatnya pesawat kecil. থাকে এখন কি বল পরে সমস্যা সমাধান হবে Imigrasi clearance. Nah, kalau yang buat belum beli SIM card itu bisa beli pas pertama datang.
ada Hotlink. Hotlink start dari 28 ringgit. 28 ringgit tuh sekitar 80.000. Ringgit 50, 30. Ringgit 50, 150.000. Gue melihat currency exchange. Indonesia dihargain 256. Murah. Jangan di bandara, murah. Nanti gue mau cek di ATM. Nah ini imigrasi udah nggak boleh kamera lagi. Hari ini gue ada di Kuala Lumpur. Gue mau ceritain dulu bagaimana pemeriksaan imigrasi dan bagasi dan X-ray di Kuala Lumpur. Gue sampai bandara itu jam 7 malam waktu Kuala Lumpur. Nah, jam 7:10 itu gue udah keluar dari bandara. Hanya 10 menit proses tek 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 tek, ya. Jadi gue di imigrasi itu mereka nggak nanya apapun, sampai mereka nggak nanya tiket pulang aja, dia nggak nanya. Terus mereka nggak nanya gua nginep di mana, dia nggak nanya. Gua bawa uang berapa, dia nggak nanya. Tiket pulang dia nggak nanya. Nah, terus nginep di mana dia nggak nanya. Nah, gua nggak tahu nih apa petugasnya yang emang cinta mati sama gua, apa memang SOP-nya lancar-lancar aja, ya. Jadi buat yang lu mau masuk ke Kuala Lumpur, jangan takut. Kuala Lumpur nih friendly, petugas imigrasinya friendly. Selama lu nggak dalam daftar hitam, selama paspor lu 6 bulan ke atas, itu aman-aman aja. Nah, untuk tiket balik, karena gue nggak ditanya, ya gue saranin sih lu punya tiket balik, karena bagaimanapun tiket balik itu penting. Terus untuk hotel kayaknya nggak pernah ditanya, karena gue beberapa kali kesini juga hotel nggak pernah ditanya. Oke, jadi intinya imigrasi Kuala Lumpur itu sangat tidak menyulitkan pelancong. Oke. Nah, untuk X-ray-nya pun, X-ray-nya tuh cuma 1 kali gate pemeriksaan, lancar. Pokoknya top buat imigrasi Kuala Lumpur sama buat tim X-ray-nya juara. Nah, di Klia juga ada simpan baggage. Rp15 yang kecil 22, yang sedang per item 24 hours. Oh, murah ini kalau mau simpan baggage. Buat yang nggak bawa uang bisa tuker di ATM.
Oke, sekarang udah jam 12 malam waktu Kuala Lumpur atau jam 11 malam waktu Indonesia. Nah, buat seorang backpacker itu tidur di bandara itu hal yang biasa. Nah, karena dia nanti akan, nah misalkan nih kayak gue nih, gue tadi flightnya malam. Nah besok pagi gue mau ke Melaka jam 7. Nah daripada gue ke kota Kuala Lumpur atau gue ke hotel, mendingan gue cari tempat tidur di sekitaran bandara, di daerah bandara ya. Nah untuk posisi tidurnya tuh lo boleh kayak gimana aja tuh, kayak gitu. Tuh yang penting pules aja, yang penting ada posisi pala kita yang nahan, kaki selonjoran, itu udah enak ya. Nah sekarang kita coba cari posisi tidur yang enak. Dulu sih di Klia tuh dia ada bangku yang panjang yang bisa ditidurin. Wah itu lebih sahih lagi. Cuman sekarang bangku-bangkunya udah kebelah-belah kayak gitu. Nah buat yang budgetnya lebih, bisa nginep di hotel kapsul. Ini lokasi gua ada di lantai paling bawah ya, lantai 1 dekat yang mau ke, yang buat nunggu-nunggu bus-bus yang di Klia. Dia masih di Klia 2. Nah ini anak gue nih. Nah posisi ini udah enak kan nih. Nah, kaki kita bisa jangan lupa ini tutupan mata. Sebenarnya kalau udah ngantuk sih lu nggak perlu tutupan mata. Ini lu tinggal lonjong, bangun jam 4 jam 5 pagi, sholat subuh, baru kita naik bus. Yang ke Melaka untuk besok paginya. Oke? Jadi itulah tutorial tidur untuk backpacker di bandara